Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh Masjid Al-Mu'minun Kota Malang rahimanillahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan Allah selalu memerintahkan kepada kita untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang bersyukur, Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada mereka. Dan Allah memperingatkan kepada mereka-mereka yang kufur nikmat, yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa siksaan Allah amatlah berat bagi mereka. Allah berfirman, wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada kalian, la in syakartum, jika kalian sungguh-sungguh bersyukur, la azidannakum, sungguh benar-benar aku Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Sebaliknya, wa la in kafartum, jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, ketahuilah sesungguhnya siksaanku amatlah berat bagi mereka-mereka yang tidak mau bersyukur. Dan syukur di sini sebagian ulama mengatakan adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita adalah dengan mentauhidkan Allah. Karena inilah hikmah diciptakan kita di dunia ini, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah hendaknya syukur kita selalu kita isi dengan berupaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur itu dengan menjalankan perintah-perintah Allah taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan-larangan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Allah akan berikan tambahan nikmat kepada kita. Dan alhamdulillah, Allah tidak pernah membebani kita dengan nikmat. Allah tidak pernah membebani kita dengan ibadah-ibadah yang kita tidak sanggup untuk melaksanakannya.
ibadah yang Allah bebankan kepada kita adalah ibadah yang kita sanggup untuk mengerjakannya. Maka dari itu, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, kita duduk dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya setiap dari kita bertekad, berniat bulat untuk selalu meluangkan waktu mencari ilmu. Karena dengan jalan inilah kita akan bisa menjadi hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, sebagaimana pertemuan bulan-bulan yang lalu, kita melanjutkan membaca kitab Asbabu Dukhulil Jannah, sebab-sebab masuk surga. Dan kita dalam pertemuan yang terakhir sudah sampai pembahasan yang ke-12 tentang haji yang mabrur. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang ke-13 judulnya Ats-Tsalitsa Asyar Al-Jihadu fi Sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dasar bahwa jihad merupakan salah satu sebab masuknya seorang hamba ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff, surat nomor 61, ayatnya nomor 10 hingga 12. Allah berfirman dalam surah As-Saff, surat nomor 61 urutannya dalam Al-Quran, ayatnya nomor 10 sampai ayat yang ke-12. Allah berfirman, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, ala tijarah, atas satu perniagaan, satu perdagangan. Allah di sini ingin menarik perhatiannya orang-orang beriman. Perdagangan apakah itu? Tunjikum, yaitu satu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian min adzabin alim, dari azab Allah, siksaan Allah yang pedih dan menyakitkan. Jadi di sini Allah menghabarkan kepada kita, Allah mau menunjukkan kepada hamba-hamba yang beriman ada satu perniagaan, para jemaah, yang apabila kita mau berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala ini, maka perniagaan itu bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah yang sangat pedih. Apa perniagaan itu? Yang pertama, tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulih, dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Ini perniagaan yang bisa menyelamatkan diri orang yang melakukannya dari siksaan Allah yang amat pedih. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Dan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu akan tampak. Jadi tanda-tandanya itu ada. Seorang hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu tampak dari ibadahnya, terlihat dari akhlak dan budi pekertinya. Itu akan kentara para jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Seorang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, ternyata ibadahnya tidak bagus. Berarti imannya kepada Allah dan Rasulnya tidak kuat. Seandainya dia imannya kuat, pasti dia ibadahnya bagus. Kita ambil contoh. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang karyawan misalnya. Kalau dia yakin setiap akhir bulan dia mendapatkan gaji, mendapatkan upah atau honor, pastilah dia bersemangat untuk bekerja. Dan dia tidak akan bermalas-malasan. Kenapa? Dia tahu bahwa dia akan mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Dan dia takut untuk
melanggar aturan di perusahaan itu atau di instansi itu, karena dia tahu kalau dia sering melanggar maka dia akan dikeluarkan dari tempat kerjanya. Begitulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apabila tahu bahwa keimanannya kepada Allah dan Rasulnya menghasilkan surga, maka dia akan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah. Ini yang saya kupas sedikit nantinya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan para jemaah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu adalah amal soleh. Dan jihad itu saya sering katakan di beberapa masjid bukan jahat, bukan tindakan jahat atau tindakan di luar dari aturan-aturan, tidak. Betul-betul jihad itu adalah amalan yang betul-betul diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan amalan jihad ini termasuk salah satu sebab masuk surganya seseorang ke dalam surga. Termasuk salah satu sebab seorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan ya, kata-kata dalam firman Allah ini, wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian berjihad di jalan Allah. Berjihad itu artinya bersungguh-sungguh. Karena makna wa tujahidun adalah dan kalian bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul berjuangnya di jalan Allah ini sungguh-sungguh. Dengan apa berjihadnya? Bi amwalikum, dengan harta benda kalian. Misalkan para jemaah, kita yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, sebagian dari rezeki yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Untuk apa? Untuk membiayai pembangunan masjid, untuk membiayai operasional pesantren, untuk membangun rumah sakit Islam. Ya, ini adalah amalan yang mulia untuk membantu fakir-fakir miskin, untuk membantu daerah-daerah yang dilanda bencana, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan untuk membantu kegiatan terorisme. Itu bukan jihad, itu jahat. Itu bukan apa? Jihad, itu jahat. Bagaimana dikatakan jihad? Dia membunuh orang yang tidak berdosa. Para jamaah perlu dijelaskan kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Orang-orang di luar Islam itu dibagi 4. Ada 4 golongan. Yang pertama ada adz-dzimmiyun, orang-orang non-muslim yang tinggal di lingkungan kaum muslimin, menjadi tetangga kita, menjadi rekan kerja kita, kadang menjadi dosen kita, kadang menjadi mahasiswa kita, kadang menjadi murid kita, kadang menjadi guru kita. Mereka non-muslim, tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, mereka tidak mengganggu. Memang mereka beribadah menyembah selain Allah, beribadah dengan cara-cara peribadatan yang berbeda dengan kaum muslimin, tapi mereka ini di dalam Islam dijaga darahnya dan kehormatannya loh para jemaah, dan dijaga hartanya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dilukai kehormatannya, dan tidak boleh diambil hartanya dengan semena-mena. Selama mereka mentaati pemerintah setempat, maka kita wajib menjaga mereka. Bahkan kalau bisa kita mendakwai mereka. Bukankah Islam ini menyuruh kita untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang masuk apa para jemaah? Surga atau neraka? Masuk surga. Bukan menjerumuskan sebanyak-banyaknya orang masuk neraka. Jadi dakwah Islam ini perlu diketahui adalah mengajak sebanyak-banyaknya orang masuk surga. Dakwah Islam begitu. Kalau kita sudah tahu inti dakwah Islam, maka kita akan berupaya dimanapun kita berada, dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan harta kita. Kita ingin sebanyak-banyaknya hamba-hamba Allah yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin ini bisa masuk surga bersama kita, kaum muslimin. Bahkan kita pun ingin saudara kita sesama muslim masuk surga bersama kita. Itulah harapan seorang muslim para jemaah. Maka golongan yang pertama ini tidak boleh diganggu. Mereka adalah adz-dzimmiyun, kafir dzimmi. Kemudian yang kedua adalah
al-mu'ahadun, orang-orang di luar Islam yang mereka memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Contoh, apabila ada satu negara, dia memiliki duta besar atau kantor kedutaan di negara yang mayoritasnya adalah dihuni kaum muslimin, maka negara itu berarti terikat perjanjian damai dengan kita. Jadi kalau ada satu negara, dia memiliki duta besar dan kantor kedutaan di negeri-negeri kaum muslimin atau di negeri-negeri yang banyak dihuni oleh kaum muslimin, maka negara itu terikat perjanjian damai dengan negeri kita. Maka kalau ada orang negara itu datang ke negeri kita, harus dijaga darahnya, tidak boleh kita bunuh. Dan Rasulullah SAW mengancam, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, dengan pemerintah kaum muslimin, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Bayangkan itu. Jadi seorang yang membunuh orang-orang dari luar negeri yang di sini, misalnya kita ambil contoh ya, di sini ada kedutaan Amerika, berarti negara Amerika ada perjanjian damai dengan negeri kita. Orang Amerika yang datang di sini tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dinodai kehormatannya, karena mereka terikat perjanjian damai dengan negeri kita. Lebih-lebih kalau di sana ada kedutaan kita, ini lebih kuat lagi perjanjian damainya. Kalau di negeri sana ada kedutaan kita, lebih kuat lagi ini perjanjian damainya, maka tidak boleh diganggu mereka para jamaah. Ini yang perlu dijelaskan supaya saya khawatir adik-adik muda ini, terutama yang diserang ini anak-anak muda, oleh mereka-mereka dai-dai yang ngomporin anak-anak muda untuk berjihad, padahal itu tindakannya jahat, bukan jihad. Yang akhirnya di sana mencoreng jihad yang sebenarnya. Mencoreng jihad yang sebenarnya, para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Misalnya ada turis dari Australia. Di sini ada kedutaan Australia di Jakarta. Bahkan konsulatnya di Surabaya ada. Konsulatnya di Surabaya ada. Dan kita juga punya kedutaan di sana, di negara sana. Maka tidak boleh diganggu. Dan ini Masya Allah para jamaah ya, beberapa mahasiswa di luar negeri yang tinggal di negara-negara konflik cerita kepada saya. Contohnya ya, kemarin saya bertemu dengan seorang pelajar yang belajar di negeri Yaman. Negeri Yaman kan konflik berjamaah. Ternyata ketika mereka tertangkap oleh tentara yang saling berperang, mereka itu dibebaskan asal tidak membela salah satu pihak atau menjadi sekutu salah satu pihak. Dibebaskan tanpa disakiti, dikasih makan ketika ditahan. Itu cerita dari salah satu pelajar Indonesia yang di negeri Yaman ditangkap oleh tentaranya Houthi. Houthi itu kan Syiah. Tapi tidak disakiti. Kenapa? Karena terikat perjanjian damai antara Indonesia dengan Yaman. Mereka tahu hukum internasional berjamaah. Dan hukum itu sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Maka kita pun demikian di sini, kaum muslimin. Kita ingin orang-orang turis yang dari asing datang ke Indonesia, apakah untuk melancong, rekreasi, ataukah untuk apa di sini? Misalnya belajar, ada yang belajar ke sini, ataukah berobat ke Indonesia. Kita berharap mereka itu apa? Ataukah yang menanamkan modal di sini, dia berbisnis di Indonesia, berharap mereka mendapatkan akhlak yang baik dari kita. Kemudian tertarik, kemudian masuk Islam. Dan ini banyak. Jadi orang-orang asing yang di Indonesia ini masuk Islam, bersahadat. Sering di Facebook diposting, orang-orang dari Jerman bersahadat, dari negara yang lain bersahadat, dari Italia bersahadat. Inilah harapan kita para jemaah. Mereka kita ajak sebanyak-banyaknya masuk surga. Dan itu tujuan jihad. Tujuan jihad di situ para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis orang kafir golongan yang ketiga adalah al-musta'manun. Yaitu orang-orang kafir yang diberi jaminan keamanan. Mereka-mereka yang meminta suaka dan pemerintah kaum muslimin memberikan jaminan keamanan, maka tidak boleh diganggu. Dia berhak mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin yang tinggal di negeri itu. Barulah yang keempat adalah kafir yang disebut oleh para ulama dengan al-harbiyun. Orang-orang kafir yang menindas kaum muslimin, yang membunuh dan memerangi kaum muslimin. Orang-orang ini boleh diperangi oleh kaum muslimin.
Dengan catatan, ada catatannya, tidak boleh dirusak tempat-tempat ibadah mereka. Jadi tempat ibadah mereka tidak boleh dirusak. Perempuan-perempuannya tidak boleh dibunuh. Anak-anaknya tidak boleh dibunuh. Tanaman perkebunan mereka, pertanian mereka tidak boleh dihancurkan dan dibakar, tidak boleh. Fasilitas-fasilitas yang vital tidak boleh dihancurkan. Misalnya kalau mereka punya rumah sakit, tidak boleh rumah sakit dibom, para jemaah. Ini aturan perang loh ini ya. Ini betul-betul perang, tidak boleh. Kita kaum muslimin harus belajar ini supaya tahu nanti menghargai hamba Allah. Saya tanya para jemaah, yang hidup di bumi ini manusianya walaupun non muslim itu hambanya Allah atau bukan? Hambanya Allah tapi dia tidak beriman. Itu makhluknya Allah bukan? Makhluknya Allah. Saya tanya lagi, itu ciptaannya Allah bukan? Ciptaannya Allah. Sekarang saya tanya, saya punya HP para jemaah, saya berikan contoh ya, supaya kita lebih paham. Saya punya HP, saya bawa HP sekarang. Ini HP ini, saya tidak buat sendiri, saya beli para jemaah. Tapi HP ini kalau misalnya diambil orang kemudian dipecahkan, saya marah tidak para jemaah? Marah, padahal saya tidak buat sendiri loh. Bagaimana dengan makhluknya Allah, Allah yang menciptakannya, kemudian kita yang membunuhnya dengan serampangan. Allah murka tidak? Murka. Makanya perjuangan mereka, para teroris itu tidak akan berhasil. Pasti akan ditumpas. Kenapa? Karena mereka membuat murka Allah. Mereka membunuh seorang yang tidak boleh dibunuh sebenarnya. Coba kantor polisi dibom itu boleh nggak para jemaah? Tidak boleh. Polisi-polisi di Indonesia mayoritas muslim. Sekalipun non-muslim mereka tidak mengganggu kita. Mereka bukan golongan yang keempat yang memerangi kaum muslimin, tidak boleh dibunuh. Mereka golongan yang pertama para jemaah, yang mendapatkan hak sebagaimana warga negara yang lainnya. Tidak boleh dibunuh. Apalagi yang dibunuh ternyata muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas adalah perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya dari agama kita. Maka kita jelaskan ini. Alhamdulillah, saya sejak dulu oleh para kiai dan para ustadz saya, kalau ketemu dalil seperti ini tetap kita bacakan. Sebagian dai tidak berani, takut membacakan ayat-ayat tentang jihad. Kita kan bukan jahat, kita membacakan ayat-ayat tentang perjuangan dalam Islam. Sebagaimana agama lain juga menganjurkan umatnya untuk berjuang, kita pun juga menganjurkan umat Islam untuk berjuang. Kalau umat Islam yang berharta tidak mau berjuang dengan hartanya, bersedekah di masjid misalnya, ya perjuangan Islam ini akan loyo, akan lemah. Islam ini akan jaya dengan umat Islam berjuang. Yang punya harta berjuang dengan hartanya. Wa anfusikum, dan dengan jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian. Kita berjuang dengan diri kita. Jadi jihad itu tidak mesti dengan mengangkat pedang atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad terkadang seorang mengajar. Seperti saya pagi ini, para ulama mengatakan, Ibnul Qayyim mengatakan seorang yang berdakwah, yang mengajarkan agama itu berjihad dengan lisannya. Dan dia juga berjihad dengan jiwa raganya. Kenapa? Karena dia datang dari tempat yang jauh, pergi ke sini berjihad dengan jiwa raganya berjamaah. Maka dari itu, kalau kita paham jihad yang sebenarnya, maka kita betul-betul akan bisa mempraktekkan dengan benar. Dan inilah yang menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah penjelasan saya yang singkat ini, mudah-mudahan tidak ada lagi kaum muslimin yang mendukung gerakan-gerakan teror dimanapun dia berada, apakah di Indonesia, ataukah di negara tetangga Malaysia dan Singapura, ataukah ketika kita di Amerika, walaupun di negara non-muslim, tetap kita tidak boleh melakukan teror-teror. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda kepada kita, dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, beliau mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsuma kunt, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi perbuatan burukmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Apa setelah itu sabda Nabi? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergauli manusia dengan akhlak yang hasan, akhlak yang baik. Itulah petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kaum muslimin bisa seperti ini, masya Allah, berjamaah, ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin kalau seperti ini, dia akan dicintai oleh sesamanya dan dia akan dihormati dan disegani oleh non muslim.
apabila kaum muslimin betul-betul berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jiwa raganya, harta bendanya digunakan untuk berjihad dengan aturan-aturan Islam, bukan dengan aturan-aturan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan di ayat ini, "Dzalikum," yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Kalau kalian mau berjihad, ini pahalanya para jemaah. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Kalau kalian mau berjihad di jalan Allah. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan masukkan kalian ke surga-surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan juga Allah persiapkan untuk mereka tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya tadi? Diampuni dosa-dosanya. Kalau kita mau berjihad dengan harta kita, diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah berjamaah tadi malam sekitaran pukul 11 lebih sedikit, mungkin pukul 11 lebih seperempat, saya tiba di Kota Malang ya. Kemudian menginap di rumah tahfidz Masjid Al-Mu'minun, Masya Allah. Ngenyari saya berjamaah. Ngenyari ini, Masya Allah, nyaman. Sampai bangunnya saya bangkong ini tadi. Nyaman sekali, Masya Allah. Ini perjuangan kaum muslimin ini. Jangan dikira loh, kita membuka rumah tahfidz, membuka madrasah itu tidak berjihad. Kalau menurut term diksinya kelompok teroris, membuka rumah tahfidz itu bukan jihad. Jihad itu ngebom katanya mereka. Bukan. Umat Islam tidak diajarkan untuk berbuat jahat. Umat Islam diajari untuk berjihad. Dan jihad itu ada aturan-aturannya. Saya sampaikan para jemaah, kesalahan fatal dari orang-orang yang mengatakan itu jihad. Jihad itu harus dipimpin oleh kepala negara. Saya tanya mereka itu ngebomnya siapa memimpin? Siapa kepala negaranya? Mungkin kepala negara di bawah tanah ya mungkin ya. Jadi jihad itu harus dipimpin oleh siapa? Royahnya dipimpin oleh kepala negara. Para sahabat dahulu tidak berani berangkat kalau tidak disuruh Rasulullah sebagai kepala negara. Tidak ada para jemaah, silakan dicari. Ini kunci nih. Ini kunci yang sebenarnya kalau kita debat atau dialog dengan mereka, mereka mati di situ. Siapa yang memimpin kamu? Bahkan kadang-kadang yang disuruh itu loh tidak tahu pemimpinnya. Siapa yang nyuruh? Ini rahasia ini. Loh, jihad itu rahasia. Jihad itu diumumkan para jemaah. Diumumkan, nanti dicatat pasukannya siapa yang mau ikut perang. Pernah suatu hari para jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada seorang pemuda, "Ya Rasulullah, aku akan berangkat berjihad bersamamu." Dalam satu riwayat, "Aku akan berangkat berhijrah bersamamu." Rasul bertanya, "Ahayun walidak?" Wahai bocah, wahai pemuda, wahai remaja, apakah kedua orang tuamu, bapak ibu masih hidup? Dia menjawab, "Na'am." Iya, masih hidup. "Irji ilahima." Rasulullah mengatakan, "Irji ilahima." Pulanglah kamu menemui keduanya. "Fa fihima fajahid." Terhadap keduanya hendaknya kamu berjihad. Jadi ternyata bakti kepada orang tua itu juga jihad. Kalau menurut diksi itu apa? Bahasa mahasiswa ini. Termnya, istilahnya, kelompok teroris berbakti kepada orang tua itu bukan jihad. Jihad itu kalau bunuh diri bawa bom, itu jihad baru. Itu jahat para jemaah. Itu yang sekarang memperburuk, mencoreng kaum muslimin. Lebih-lebih kaum muslimin sekarang, mohon maaf ini ya, saya ngeritik ya, jangan marah. Yang laki-laki sulit senyum ya Allah. Wis ngaji loh, sudah ngaji lama, tapi kalau ketemu orang kok wajahnya becucu. Istilah orang Kediri becucu apa teman istilah? Mesengut, merengut, apalagi metutut. Ya Allah, coba bapak-bapak senyum semuanya. Kalau ibu-ibu bisa ibu. Coba. Kalau ibu-ibu nggak bisa senyum, kebacut itu. Harus diterapi kalau nggak bisa senyum ini. Bapak-bapak insya Allah senyum bisa. Coba kalau ketemu orang senyum, Ustaz, itu non Muslim loh. Non Muslim juga berhak mendapatkan senyuman kita. Tapi senyuman kita kepada sesama Muslim itu sedekah, bedanya itu. Kalau kepada non Muslim itu untuk menarik mereka kepada Islam. Rasulullah itu senyum kepada orang kafir sekalipun. Tapi untuk menarik mereka kepada apa? Islam. Kalau senyuman kita kepada saudara kita sama Muslim itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah.
Jadi kalau kita ketemu senyum itu sedekah. Kenal nggak kenal? Rasulullah itu dikenal. Kalau panjenengan silakan baca Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tentang akhlak pribadi budi pekertinya Nabi Muhammad SAW. Rasul itu dikatakan manusia yang paling banyak senyum. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengalahkan Rasul dalam masalah senyum. Jadi kalau ketemu orang senyum, sebelum orang senyum beliau senyum duluan. Masya Allah. Makanya Islam itu tersebar sampai Indonesia. Kalau model misalnya yang menyebarkan Islam seperti kita, Islam itu nguplek nih Malang ya, nggak bisa seluruh dunia. Karena yang menyebarkan Rasul mudah senyum, sahabat juga begitu. Islam itu mendunia berjamaah. Islam ini mendunia. Maka kita harus kembali kepada akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi di sini saya ingin berjamaah mencerahkan ya, supaya sebagian dai yang takut menyampaikan ayat jihad ini tidak usah perlu takut. Insya Allah aparat sudah paham kok. Mana yang berjihad, mana yang jahat itu sudah paham. Insya Allah. Tidak ada kita nyampaikan ayat begini kemudian ditangkap polisi, tidak ada insya Allah ta'ala. Oh kita tidak mengajak untuk memprovokasi manusia, untuk berbuat kerusakan, tidak ada. Makanya saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu sudah dipraktekkan belum berjamaah. Ayo belajar menata sandal itu. Itu nanti tertata kepribadian kita ini. Sandal itu loh. Kemudian kalau masuk masjid, keluar masjid, jangan nyepak sandalnya orang. Itu belajar begitu. Kita ini karena masuk masjid nyepak sandalnya orang, itu nanti gampang nyepak orang gitu. Bener. Kepribadian itu diawali dari sesuatu yang kecil pada zaman. Dari hal-hal yang sangat kecil sekali. Dan itu dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga pahalanya adalah yang pertama diampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah persiapkan untuk kalian rumah-rumah, tempat-tempat tinggal yang indah, yang baik di surga Aden. Itulah kemenangan yang besar bagi orang-orang yang mau berjihad dengan harta dan jiwanya. Sekarang yang jihad bukan hanya saya. Takmir masjid berjihad, mengundang para jamaah. Kemudian panitia, bagian konsumsi, logistik juga berjihad. Ini butuh logistik loh ini. Apalagi ustadznya ini. Slower ini. Dari Pare ke sini loh, jauh loh para jamaah. Saya berangkat habis isya loh, sampai sini jam 11 lebih loh. Setelah sholat isya saya berangkat. Sampai di sini jam 11 lebih. Perlu ini berjihad. Para jamaah juga berjihad, datang ke sini. Tadi ada yang bangun jam 3, ada yang bangun setengah 4, berangkat ke sini, ada yang mandi duluan, ada yang belum mandi. Kalau saya sudah mandi, Pak. Saya sudah dapat ilmu dari ustadz namanya Ustadz Suhada. Beliau ustadz sepuh di Kediri. Sudah sepuh. Beliau ustadz dari Muhammadiyah beliau. Sepuh. Setelah beliau mulai sepuh itu, kemana-mana itu pakai jubah. Tapi anehnya tidak pernah pakai jaket, padahal beliau naik motor. Motor Honda laki-laki itu, warnanya hitam ada hijaunya motornya. Pensiunan, usianya sudah 70 lebih. Sudah sepuh, jenggotnya sudah putih, rambutnya sudah putih. Kemana-mana pakai itu, kemudian sorbanan, helman gitu. Tidak pakai jaket. Jauh dekat tuh tidak pernah pakai jaket. Saya tanya Ustaz, antum Masya Allah. Dan waktu itu, bukan saya tanya duluan, beliau mengatakan pada saya, Ustaz mau saya kasih resep katanya. Jadi saya ngisi pengajian itu sering flu pada zaman. Suatu hari beliau memberanikan diri untuk mengingatkan saya, Ustaz mau saya kasih resep. Nopo, tapi bahasa Jawa saya. Beliau bahasa Jawa, saya juga bahasa Jawa. Apa Ustaz? Mandi wuwungan katanya. Jadi adus, dari panjenengan mangke siram wuwungan. Orang Malang tidak tahu wuwungan itu apa. Keramas, oh preso nggih. Yang muda-muda ini nggak tahu ya, nggak tahu sampean, nggak tahu. Jadi mandi keramas. Orang nyapo-nyapo keramas lah, ini pertanyaan yang kurang tepat ini. Keramas itu tidak harus nyapo-nyapo. Tidak harus itu. Itu salah paham tentang keramas itu. Lah kalau begitulah sampo enggak cepat habis. Ya kasihan bakul samponya, biar cepat habis dan laku beli lagi, habis. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberi resep, Ustaz, saya itu setiap jam 2 bangun katanya. Sebelum tahajud, sebelum sholat malam, saya mandi keramas. Beliau kalau membahasakan mubalaghah itu berlebihan, maksudnya ya cerita begitu. Ratusan saya gerucuk gitu. Bukan sekali 2 kali, gerucuk gitu. Kalau telas nih niku, sak jeding kalau telas nih Maksudnya ini guyon ya. Pokoknya beliau mandi gitu.
pagi itu. Alhamdulillah beliau ini jarang sakit. Hampir tidak pernah saya ketemu beliau ini flu, tidak. Naik motor tidak pakai jaket, sudah sepuh di atas 70, tidak pakai jaket. Jadi wuungan. Ternyata saya praktekkan manjur pada jemaah. Saya tadi mandi itu udah dingin loh malah ini. Kediri kan mboten pate asrep. Sini dingin. Tapi sekarang hangat badan saya. Coba besok ya, keluar mandi gitu sebelum subuh, Masya Allah. Kemudian keramas pada jemaah. Saya sekarang akhirnya setiap mandi saya keramas. Dan bapak-bapak saya anjurkan yang punya jenggot, itu jenggotnya juga dikeramasi, Pak. Ya, saya pernah ini. Saya tidak kritik, mudah-mudahan orangnya tidak dengar ceramah saya ini. Saya nggak nyebutkan kan, nggak gibah saya, nggak nyebutkan namanya. Ngomong dekat dia, ya Allah, jenggotnya bau makanan. Dan saya tidak betah gitu. Padahal ngomongnya kan nggak mungkin orang ngomong berhadapan muka begini kan agak sekian setengah meter lah atau 1 meter ngomong depan kita. Itu bau jenggotnya itu ke hidung saya para jemaah. Itu berbeda dengan orang Arab. Saya tidak memuji mereka. Syekh-syekh Arab walaupun sepuh, itu jenggotnya itu wangi. Karena saya sering lihat begini. Jadi orang-orang Arab itu pada jemaah kemana-mana ke kantongnya itu, di kantongnya ada parfum. Kemudian kalau mereka pakai parfum itu sering begini, diambil begini, kemudian bagian sama jenggotnya diginikan. Jadi jenggotnya orang Arab rata-rata wangi. Kalau nggak percaya, kalau ada syekh sampai cium jenggotnya, loh boleh itu. Cipika-cipiki kan boleh dalam Islam itu. Dengan saya orang nggak pernah ketemu kok ya, boleh. Itu wangi pada zaman, Masya Allah. Dan kalau saya itu habis jabat tangan dengan saya seperti beliau ini kayak apa ya? Seperti tangannya itu dikasih parfum. Jadi mesti membekas di tangan kita. 1 jam saya bau, loh masih wangi ini. Saya begitu. Ini perlu Bapak nggih, yang punya jenggot terutama yang jenggotnya lebat ini jangan sampai baunya nggak enak. Keramas. Setiap mandi, kering jenggotnya juga dikeramasi. Supaya ibu-ibu tambah apa? Tambah sayang dengan panjenengan insyaallah taala. Begitu. Rambutnya wangi, jenggotnya wangi, Masya Allah. Suka senyum, orang bertutut. Itu. Dari suka senyum, insyaallah taala kita akan dicintai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di ayat yang lainnya dalam surah At-Taubah. At-Taubah surat nomor 9 ayat yang ke-111. Qala ta'ala, Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Innallaha sesungguhnya Allah, ishtara, Allah membeli minal mu'minina dari orang-orang yang beriman, anfusahum, diri-diri mereka dibeli oleh Allah, wa amwalahum, dan harta benda mereka dibeli oleh Allah. Jadi yang tadi malam saya menginap itu kan saya dapat cerita dari Pak Wildan, itu wakaf dari salah satu keluarganya pengurus yayasan masjid ini. Alhamdulillah. Itu akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang digunakan untuk di jalan Allah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ragu kalau dibeli Allah ya. Kalau dibeli Allah tidak usah ragu. Utsman bin Affan itu pernah pada jemaah dagangannya ditawar oleh Yahudi berkali lipat. 10 kali lipat tidak saya berikan. Allah memberikan lebih dari 700 kali lipat. Berani? Kata Utsman, tidak berani. Saya jual kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau Allah yang membeli, tidak ada kerugian bagi hambanya. Anfusahum, membeli diri-diri mereka. Wa amwalahum, dan harta benda mereka. Bi anna lahumul jannah. Sebagian ulama mengatakan membeli ini maksudnya menukar. Bahwasanya mereka akan ditukar oleh Allah dengan jannah. Dengan jannah para jemaah. Jadi pagi hari ini kita duduk di masjid ini ditukar surga loh. Karena kita sedang berjuang dengan apa? Lisan kita. Loh, bukankah yang ceramah namun ustadz? Hanya ustadz? Iya, memang saya yang ceramah. Tapi kalau saya ceramah tidak ada yang mendengarkan. Berjalan jihad saya para jemaah? Tidak berjalan. Maka dibutuhkan apa? Harus ada kawan yang berjihad. Karena berjihad dengan lisan ini harus ada kawannya. Tidak mungkin. Sama dengan orang berjihad di jalan Allah dengan berperang. Kalau panglima perangnya pergi, pasukannya tidak pergi, berjalan? Tidak berjalan. Kalau pasukannya pergi, panglimanya tidak hadir, itu juga kocar-kacir itu. Tidak ada yang memimpin dalam jihadnya. Maka perlu para jemaah, kita ini berjihad semuanya dan dibeli oleh Allah jihad kita. Harganya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuqatiluna fi sabilillah.
mereka berperang di jalan Allah, fayaqtulun, maka mereka membunuh, wa yuqtalun, atau mereka yang terbunuh, wa'dan alaihi haqqa, itu adalah janji yang benar atasnya, atas Allah, fit taurati, di dalam Taurat, wal injili, dan dalam Injil, wal qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Jadi syariat jihad itu sudah ada sejak di dalam Injil, dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Bukan hanya dalam Al-Qur'an para jemaah. Wa man aufa bi ahdihi, siapa yang lebih berkuasa dan mampu untuk memenuhi janjinya min Allah dibandingkan Allah, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi, bergembiralah kalian dengan perniagaan kalian, jual beli kalian yang kalian berniaga dengannya, wadzalika huwal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ini jihad di jalan Allah. Pembahasannya panjang tentang jihad, tapi insyaallah tadi sudah cukup. Jihad itu harus ada komando dari kepala negara. Jadi kalau kepala negara tidak menyuruh kita, tidak boleh kita berangkat. Jadi tidak boleh jihad itu berangkat sendiri-sendiri. Kecuali jihad ini, Pak, jihad difa. Bagaimana itu? Misalnya Republik Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini kan luas sekali. Luas daratannya saja hampir atau sekitar 2 juta kilometer persegi ya. Luas daratannya. Kemudian salah satu sudut dari negara kita misalkan diserang oleh musuh. Maka penduduk di situ, provinsi itu harus berjuang, berjihad tanpa menunggu dari pusat Jakarta. Harus mempertahankan wilayahnya tersebut tanpa menunggu jika diserang. Tidak boleh kemudian menyerah kepada musuh, atau tidak boleh dirinya kemudian diserahkan kepada musuh untuk dibunuh, tidak boleh. Harus berjihad mempertahankan negerinya dan mempertahankan diri dan agamanya. Begitu para jemaah. Tapi kalau berjihad menyerang, tidak boleh kecuali dengan komando dari kepala negara. Apakah raja, apakah sultan, apakah amirul mukminin, apakah khalifah, ataukah presiden. Tidak boleh kita berjihad tanpa komando dari kepala negara. Ini fikih jihad. Maka sebenarnya mereka itu tidak paham fikih jihad. Hanya semangatnya dipompa untuk berjihad, tapi tidak paham fikih jihad. Dan yang aneh, mohon maaf, jihad-jihad begitu, itu yang bunuh diri kok kerucuk-kerucuk ya para jemaah. Itu saya tuh tanda tanya besar para jemaah. Lah kalau bunuh diri itu berbuah surga, mbok ustadz dhisik sing mati. Kan begitu para jemaah ya. Kan kalau kita misalnya mengajak orang, misalnya bapak-bapak ngajak anaknya sholat, bapak-bapak berangkat dulu atau bapak-bapak tidak sholat? Berangkat dulu supaya nanti menjadi teladan. Tapi kalau jihad ala terorisme itu yang maju mati duluan adalah siapa? Kerucuk-kerucuknya. Baru ngaji, baru berjenggot, baru istrinya bercadar, suruh mati, nanti dapat bidadari di surga. Nah kalau betul-betul dia ingin surga, mestinya saya beri contoh dulu ya, begini cara matinya begitu. Kok tidak ada? Jadi rata-rata itu baca Quran yang tidak bagus, yang ketangkap-tangkap itu, ya. Kemudian bahasa Arab tidak bisa, apalagi memahami kitab-kitab berbahasa Arab. Itu rata-rata para jemaah. Dan rata-rata orang-orang baru ngaji, dicekoi untuk jihad, sebenarnya itu adalah jahat. Itu intinya apa? Merebut kekuasaan negara kita. Dia ingin mendirikan negara di bawah apa? Untuk merebut Indonesia ini. Itu intinya kekuasaan. Jihad-jihad demikian intinya kekuasaan sudah. Padahal kekuasaan itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah. Nanti silakan dikaji. Mungkin pernah saya singgung di sini, surat An-Nur, surat nomor 24 ayat 55. Surat An-Nur, surat nomor 24 ayat 55. Nanti silakan dikaji. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan dijadikan berkuasa di muka bumi. Dijanjikan dengan syarat mereka beriman dan beramal saleh, kemudian mereka mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Sehingga kekuasaan itu buah dari iman dan amal saleh. Hamba-hamba Allah ini dijadikan berkuasa adalah buah dari iman dan amal solehnya para jemaah. Bukan seperti mereka itu. Ambisi dengan kekuasaan tidak. Buah dari iman dan amal soleh. Allah memberikan kekuasaan.
Dan ini terbukti di Indonesia ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri berkat iman dan amal solehnya pendahulu-pendahulu kita. Bukan perjuangan kita ini, perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Iman dan amal solehnya mereka. Makanya pejuang-pejuang negeri ini boleh dikatakan lebih dari 90% adalah muslim. Karena merekalah yang telah beriman dan beramal soleh. Merekalah yang berjuang untuk negeri ini sampai berdirinya negeri ini. Maka hendaknya kita menjaga negeri ini berjamaah. Jangan dikotori, jangan dirusak, jangan dikacaukan negeri ini. Saya sudah sampaikan sering ya, ibu-ibu jangan buang sampah sembarangan, bapak-bapak pun demikian. Jangan dirusak negeri ini. Bapak-bapak kalau misalnya selesai membangun rumahnya, itu tolong ya, di depan rumah yang tadi untuk naruh sisa-sisa bangunan itu tolong dibersihkan lagi. Jangan sampai menjatuhkan orang, ada sisa pasir di situ, ada sisa bongkahan bangunan di situ, dibersihkan. Sikap seorang muslim demikian para jemaah. Negeri ini diwariskan oleh pendahulu kita untuk kita bangun bersama. Untuk kita isi dengan kita makmurkan negeri ini dengan kebaikan-kebaikan. Bukan kita rusak para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, ini tadi yang ke-13, Ar-Rabi'a Asyara, termasuk amal soleh yang menjadi sebab masuk surganya seseorang adalah su'alul jannati, meminta masuk surga. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, Rasulullah bersabda, mastajara 'abdun minan nari sab'a marratin. Tidaklah seorang hamba meminta perlindungan dari neraka sebanyak 7 kali, fi yaumin, dalam satu hari, illa qalatin naru, kecuali neraka akan berkata kepada Allah. Apa yang dikatakan neraka? Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai sesembahanku, inna abdaka, sungguhnya hambamu fulanan si fulan, qad istajara minni, sungguh dia telah meminta perlindungan kepadamu dari siksaanku, fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Jadi siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka, maka neraka akan memohon kepada Allah agar Allah melindungi orang tersebut. Bagaimana cara berdoanya para jemaah? Allahumma inni a'udzubika minan nar, atau Allahumma inni astajiru bika minan nar. Yang gampang ya itu tadi, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Baca 7 kali para jemaah. Maka neraka akan mengatakan, ya Allah, lindungilah orang ini dari siksa neraka. Wala yas'alullaha 'abdun al-jannata, dan tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah surga, fi yaumin, dalam sehari, sab'a marratin, sebanyak 7 kali, illa qalatil jannatu, kecuali surga akan mengatakan. Apa yang dikatakan surga? Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna abdaka fulanan, sesungguhnya hambamu si fulan, sa'alani, meminta kepadamu untuk engkau berikan aku ini kepadanya. Fa'adkhilhu, maka masukkan dia ke dalam surga. Jadi surga mengatakan demikian. Bagaimana cara minta surga? Allahumma inni as'alukal jannah. Ini kalau berdoa untuk diri sendiri ya. Tapi sebaiknya kita berdoa untuk diri kita dan kaum muslimin yang lain. Bagaimana? Allahumma inna nas'alukal jannata. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu surga. Allahumma, saya ulangi, Allahumma inna, sesungguhnya kami, nas'aluka, kami mohon kepadamu al jannata, surga. Ulangi 7 kali. Usahakan setiap hari para jemaah. Nanti surga akan berdoa demikian. Benar para jemaah. Kita ini sebenarnya di dunia ini tidak ada apa-apanya. Nikmat kita sebanyak apapun, nikmat dunia itu tidak ada apa-apanya. Misalnya panjenengan menjadi orang terkaya di Malang. Saya tanya, apakah seluruh Malang ini kekayaannya milik panjenengan? Tidak. Berarti tidak terlalu kaya itu ya. Kalau semua rumah di Malang milik panjenengan, ini baru dikatakan mungkin kaya ya. Orang dikatakan terkaya itu loh. Itu bukan semua yang ada di daerah itu miliknya dia, bukan. Padahal dunia ini dari Nabi Adam
Sampai nanti akhir zaman ketika datang kiamat, kata Nabi, tidak lebih baik daripada bangkai kambing yang cacat telinganya. Dunia ini para jemaah. Di sisi apa? Di sisi Allah. Tidak lebih baik daripada bangkai kambing yang cacat telinganya. Kalau seorang muslim memperlakukan dunia seperti ini, dia nanti bisa para jemaah. Ketika dititipi harta itu bisa mengelola hartanya dengan baik. Kalau seorang muslim demikian ini, insya Allah bisa mengelola hartanya dengan baik. Misal saya beri contoh ya, tolong jangan ada yang tersinggung. Kita punya adik lah atau kakak, mungkin diuji oleh Allah kehidupannya kurang sebahagia kita, kurang seberuntung kita kalau bahasa orang ya, kurang seberuntung kita. Sering datang, akadnya pinjam, tapi pinjaman pertama belum dilunasi sudah pinjam yang kedua, diberi para jemaah, panjenengan beri. Kalau orang sudah paham tentang dunia ini di sisi Allah, sejak Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, tidak lebih baik daripada bangkai kambing yang cacat telinganya. Bukan bangkai kambing yang, bukan kambing hidup loh ya, bangkai kambing dan kambingnya masih muda, masih anak dan cacat telinganya. Suatu hari Rasulullah itu menemukan bangkai kambing. Terus ditarik kambing ini, diangkat telinganya. Wahai para sahabat, siapa yang mau membeli kambing ini? Ya Rasulullah, seandainya dia masih hidup, tidak ada orang yang mau beli, mesti pilih yang sehat, yang tidak cacat telinganya. Ini telinganya cacat ini ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan dunia tidak lebih baik daripada ini. Dunia tidak lebih baik daripada ini. Coba sekarang. Misalnya ada orang, kekayaannya ini se-Indonesia, nggak usah sedunia, se-Indonesia. Ini miliknya dia semuanya. Dia raja Indonesia misalnya. Atau Indonesia bukan raja ya, Saudi aja. Dia raja Saudi. Seluruh kerajaan Saudi miliknya dia. Semuanya, semua ngontrak, semua yang indekos pada dia, semua yang ngontrak. Pabrik-pabrik semuanya milik dia. Semuanya milik dia, kendaraan semuanya milik dia, semuanya sewa kendaraan misalnya. Saya tanya para jemaah, kalau misalnya raja yang demikian ini ditakdirkan masuk neraka, dunianya bisa untuk menebus dirinya? Tidak bisa. Itulah hakikat dari dunia. Sebanyak apapun dunia kita tidak bisa menebus seorang dari neraka. Jangankan nanti ketika wafat tidak bisa menyelamatkan dia dari su'ul khatimah. Dunianya tidak bisa menyelamatkan dia dari su'ul khatimah. Bagaimana nanti ketika di hari perhisapan? Maka dari itu jangan begitu para jemaah. Cah iki mesti rene, bar tak kei padahal. Jangan begitu para jemaah. Kita ini alhamdulillah diberi oleh Allah rezeki. Coba kalau kita sebagaimana dia, kita dalam posisi dia, terus dia berkata-kata begitu kepada kita, bagaimana perasaan kita para jemaah? Sedih pasti. Didoakan, kalau perlu diberi modal para jemaah, diberi modal, pasti tak modali, sampean kok rugi tak modali maneh gitu. Tapi sholat yo, ini harus kita dakwah dengan itu, sholat dik. Ini banyak orang-orang demikian para jemaah. Jadi dia ini ketika ada orang minta bantuan itu diajak kepada kebaikan, alhamdulillah ikut. Dan ini banyak, di kota-kota besar banyak orang-orang begini, yang kita perlu tiru pada jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah surga sebanyak 7 kali, maka surga akan berdoa kepada Allah agar Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Rawahu Abu Ya'la. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, hadis nomor 6192. Wa sahhahahu Al-Albani, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah, hadis nomor 2506. Kemudian hadis yang kedua, An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha al-jannata 3 marratin, siapa memohon kepada Allah surga sebanyak 3 kali. Kalau tadi berapa? 7 kali. Ini ada 3 kali, boleh 3 kali. Siapa meminta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, qalatil jannatu, surga akan mengatakan, Allahumma ya Allah, adkhilhul jannata, masukkan orang itu ke dalam surga. Wa man istajara minan nari 3 marratin, dan barang siapa yang meminta perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, qalatin naru, neraka akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah lindungilah orang itu dari neraka. Rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis nomor 2572. Dan juga Ibnu Majah, hadis nomor 4340. Wa sahhahahu Al-Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani
fi Sahihil Jami' dalam kitab Sahihul Jami' hadis nomor 6275. Monggo para jemaah biar enggak ngantuk ini. Jangan lihat jam loh ya peraturannya ya. Coba ditirukan saya biar hafal ya. Sambil nanti minimal kita sudah pernah mengamalkan begitu loh. 3 saja ya, 3 kali. Allahumma, silakan. Inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Saya terjemahkan, Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka memohon kepadamu al jannata surga. Kemudian sekarang yang meminta perlindungan dari neraka ya. Allahumma inna na'udzubika minan nari. Allahumma inna na'udzubika minan nari. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Baik. Apa artinya? Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami na'udzubika berlindung kepadamu minan nar. Dan sebaiknya menggunakan lafaz yang jamak supaya kita mendoakan diri kita dan seluruh kaum muslimin. Jangan hanya diri kita, para jemaah. Kita tidak boleh egois. Kaum muslimin sudah diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Jangan lihat organisasi atau masjidnya lah. Kita ini sudah diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Doakan saudara kita semuanya yang muslim. Jangan begini, itu beda masjid, itu beda organisasi, beda ustadz, tidak. Yang penting dia muslim, dia berhak mendapatkan doa kita. Berhak mendapatkan doa kita, para jemaah. Tidak boleh egois. Dan nanti insya Allah akan mengkaruniai kita surga dan Allah menjauhkan kita dari siksa neraka. Yang 15, Al-Khamisa Asyara. Hafal gak insya Allah? Insya Allah hafal ya, gampang. Yang ke-15, Ta'atur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kullu ummati, semua umatku, tiap-tiap umatku, yadkhuluna, mereka akan masuk kelak al-jannata, ke dalam surga. Ini jaminan ini. Umatnya Rasulullah dijamin masuk surga. Illa, kecuali kata Nabi, man aba, seseorang yang menolak masuk surga, yang enggan masuk surga. Kila, ditanyakan oleh para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah, lantas siapakah orang yang enggan masuk surga wahai utusan Allah? Jadi para sahabat heran, ada di antara hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah tidak mau masuk surga. Maka Nabi menjawab, qol man ata'ani, barang siapa yang mentaatiku dakhalal jannata, dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, durhaka itu tidak mau taat, para jemaah, faqad aba, maka sungguh orang itu adalah orang yang enggan masuk surga. Jadi yang enggan masuk surga, yang tidak mau masuk surga adalah orang yang tidak mau taat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Hadis nomor 6851. Mudah-mudahan kita digolongkan umatnya Rasulullah yang kelak masuk surga disebabkan kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, mentaati ustaz itu wajib atau tidak? Tidak wajib. Yang wajib itu mentaati Allah dan Rasulnya dan pemimpin, itu wajib. Jelas ada ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. An-Nisa 59 ya. Atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasulah, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian. Kalau taat kepada ustadz dan kiai tidak wajib. Kecuali kalau kiai dan ustadz mengajak kita taat kepada Allah, Rasulnya, dan pemimpin, baru wajib itu. Jadi misalnya begini, ayo jamaah al-mukminun, besok kita ngeracik bom, mau ngebom Jakarta, wajib ditaati? Tidak wajib, harus dinasihati ustadznya, ustadz, ngapunten
Ngebom itu apa Ustaz? Jihad itu, jihad. Ini pemerintah sudah dolim, banyak korupsi di mana-mana. Ustaz, jihad itu bagaimana tata caranya? Boleh ngebom orang Islam? Mana dalilnya Ustaz? Itu Ustaz seperti itu kalau ditanya itu bingung berarti. Dan betul, itu ada beberapa dai itu berdakwah ke Nusa Kambangan, mendakwai teroris-teroris yang ditangkap itu berarti. Itu rata-rata diajak dialog itu sadar. Loh dulu kemana? Berarti dulu tidak punya ilmu, hanya dicekokin atau didoktrin tapi tidak punya ilmu. Kita jangan mau berjamaah. Itu berawal dari apa? Itu kalau saya amati, orang-orang yang ikut seperti itu, berawal dari suka mencaci maki pemimpin itu awalnya. Sama suka mengkafirkan saudaranya. Sudah antara dua itu. Suka mengkafirkan sama muslim, sama suka mencaci maki pemimpin itu. Para jamaah saya tanya, para jamaah. Mana dalil dari Al-Quran dan hadis perintah bahwa mencaci maki pemimpin itu berjihad di jalan Allah? Ada tidak? Jihadlah kamu dengan mencaci maki pemimpinmu. Tidak ada. Justru yang ada, taatilah pemimpinmu. Doakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Saya tanya sekarang, para jemaah. Pemimpin di satu negara itu kerja sendiri atau bersama seluruh jajarannya? Bersama seluruh jajarannya. Contoh misalnya, kita tidak memberi contoh negara lain lah ya. Di Indonesia siapa presidennya? Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau kerja sendiri atau bersama jajarannya? Semua jajarannya, menteri-menterinya, staf-stafnya, gubernur-gubernur di seluruh Indonesia, bupati-bupatinya sampai lurah-lurahnya. Kalau negeri ini misalnya tidak baik, jangan disalahkan satu orang, semua disalahkan. Sekarang kalau panjenengan mencaci maki banyak orang, dosanya berapa coba? Makanya hati-hati para jemaah. Jangan gunakan lisan kita untuk mencaci maki. Mencaci maki itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita ingin baik negeri ini, doakan semuanya baik. Rakyatnya baik, pemimpinnya baik, kiainya baik, ustadznya baik, jamaahnya juga baik, orang tuanya baik, anak-anaknya baik. Generasi kita muda ini loh para jemaah. Sekarang ini kita prihatin, benar. Panjangan presani sekarang ini. Di masjid ini, berapa orang yang usianya di bawah 20 tahun? Coba berapa orang? Coba dihitung para jemaah. Ada 10%? Ya mungkin 10% ya. Enggak, tidak ada. Sedikit sekali. Kemana generasi muda kita ini? Kita harus prihatin. Kita tidak tahu ini. 10 tahun yang akan datang bagaimana kondisi negeri kita. Kalau generasi mudanya tidak segera kita benahi. Saya tadi malam berangkat. Itu di tengah jalan, ya Allah. Sudah pukul hampir 11 malam. Anak-anak muda masih di jalan. Dan alhamdulillah tidak sholat subuh kan. Alhamdulillah innalillah ini. Tidak sholat subuh. Karena masih begadang di jalan dan saya yakin itu masih belum pulang. Saya lewat itu belum pulang mereka, masih di jalan berjamaah. Itu anak-anak kita, anak muda-muda kita. Kita doakan yang baik, para khotib mendoakan yang baik, para ustadz mendoakan yang baik. Generasi ini bukan hanya di Indonesia loh. Hampir di seluruh negeri, generasi muda sekarang ini ya Allah sudah menjadi hubud dunia, generasi yang hubud dunia, cinta dunia berlebihan, tidak ingat akhirat. Naudzubillah min dzalik. Kita perlu doakan, jangan dicaci maki mereka. Jangan dijelek-jelekan mereka. Kita doakan, kita bimbing dengan lemah lembut para jemaah. Jangan dikasari mereka. Karena mereka itu sekarang itu mencari, proses mencari. Kalau kita tidak mendidik mereka, saya kasihan, mereka mendapatkan didikan dari luar. Naudzubillah min dzalik. Maka semua umatnya Nabi kelak akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Pembahasan yang berikutnya, as-sadisa asyara yang ke-16 berjudul Qira'atu ayatil kursi fi duburi kulli salatin. Amalan yang bisa menyebabkan seorang masuk surga adalah membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Jadi setiap setelah saya sholat 5 waktu, kita disuruh untuk membaca ayat kursi sebanyak berapa kali? 1 kali. Berarti kalau kita sehari semalam, minimal kita baca ayat kursi berapa? 5 kali. Dan ditambah dalam hadis yang lainnya sebelum tidur, baca ayat kursi lagi. Disebutkan dalam hadis, An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi." Siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli salatin, di akhir atau sesudah salat, lam yahulla bainahu wa baina dukhulil jannati ilal maut.
Tidak ada yang bisa menghalangi antara dia dengan masuk surga kecuali kematian. Jadi siapa yang membaca ayat kursi selesai sholat, di setiap kali selesai sholat, maka tidak ada yang bisa menghalangi orang itu dan masuknya dia ke dalam surga kecuali mati. Maksudnya orang ini kalau sudah mati sudah pasti dia dijamin masuk surga. Yang menjadi penghalang sekarang adalah dia belum mati. Kalau sudah dia meninggal, dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu An-Nasa'i. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i hadis nomor 100, wa Ibnu Sunni dan Imam Ibnu Sunni hadis nomor 124, dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab As-Shahihah hadis nomor 972. Baca ayat kursi setiap selesai sholat sekali. Ini dijamin masuk surga. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, fi fatawa Nurin ala Darbi, dalam fatwa-fatwa beliau di acara yang bertajuk Nurun ala Darbi, beliau mengatakan, fa idza hafadha ala ma aujaballahu alaihi, jika seseorang menjaga atau memelihara apa yang Allah wajibkan kepadanya, wa taraka ma harramallahu alaihi, dan dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya, wa qara'a ayatal kursi, kemudian dia membaca ayat kursi, kullu hada, kesemua ini min asbabi dukhulil jannati, termasuk sebab-sebab masuk surga. Jadi memelihara kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian membaca ayat kursi, ini semuanya menjadi sebab masuk surganya seseorang. Idza qara'aha, jika dia membacanya ba'da kulli sholatin, setelah tiap-tiap kali sholat, intaha, berakhir. Ini disampaikan sarah penjelasannya oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Yang terakhir berjamaah as-sabi'a asyara. Baik, ini masih setengah 6, masih pagi berjamaah. Cuman kan subuhnya terlalu pagi, jadi masih pagi, santai mawon nggih. Ya, jalan-jalannya nanti insyaallah habis sholat ini, insyaallah. Habis pengajian saya ini sholat dulu, yang punya wudu sholat dulu 2 rakaat, sholat namanya sholat isyraq. Pahalanya seperti haji atau umroh sempurna 2 rakaat. Bukan sholat duha itu, sholat isyraq namanya. Kalau duha di rumah. Tapi boleh panjenengan nanti setelah sholat isyraq 2 rakaat, 2 lagi rakaat sholat duha boleh. Tapi niatnya beda. Sholat isyraq yang pertama, sholat duha yang kedua. Taib. Sholat isyraq itu hanya bagi mereka yang datang di masjidnya. Kalau yang tidak ke masjid, sholat duha di rumah. Jadi sholat isyraq itu bagi mereka yang datang di masjid, duduk sampai terbit matahari ditambah 20 menit. Tadi terbitnya kan 5 lebih berapa tadi? Ditnya tadi, syuruknya 5 pas. Ya tambah 20 menit, ini sudah lebih sedikit nggak apa-apa. Baik. Jangan-jangan kasih bonus lah, saya kan datang jauh-jauh bersama. Ngajinya 1 bulan sekali loh. Jangan saya ikhlas nggih. Jangan ada pulang dari sini ngresula loh. Engko pahalane sampean tak pek lho engko. Lho nggih. Bener, harus ikhlas. Kalau ikhlas nanti tuh enak, pulang yo guyu-guyu, senyum gitu ikhlas. Tapi kalau sudah ustaz iki mesti dawa ceramahe, engko sandale wong disaduk terus bareng karo tasune selain. Bener itu. Orang kalau tidak ikhlas itu berpengaruh dalam hidup loh bersama. Ya. Panjenengan begitu, bapak-bapak juga begitu. Wes walaupun istri kurang taat, yang ikhlas, bekerja mencari nafkah yang ikhlas. Mulai sampai nih sing senyum, bojone metu terus meneng wae wis ora garuh ngoten lho. Gitu. Itu namanya taghaful. Saya jari ya. Wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok. Walaupun dinafkahi banyak pun kurang. Kalau nggak percaya, gaji sampean kayak nek kabel entek. Nggih ibu-ibu nggih? Ibu-ibu tuh pintar blonjo. Bener, berapapun habis. Oh saya sudah praktek kok. Mudah-mudahan nggak didengar istri saya ini. Saya sudah praktek, berapapun dikasih itu habis. Tapi kalau ngerti agama biasanya dihabiskan untuk yang bermanfaat. Cuman wanita itu tidak berpikir, engko wulan ngarep engko listriknya wis dibayar apa turun, enggak berpikir. Wanita itu tidak berpikir demikian. Bulan depan sudah bayar ini atau belum, kadang-kadang enggak berpikir. Nah, baik. Yang ke-17, as-sabi'a asyara, kafalatul aitami. Menjamin kehidupan anak-anak yatim. Kalau ingin masuk surga, ayo pada jamaah sebagian rezeki kita untuk anak-anak yatim. Yang terbaik bukan datang ke panti asuhan, itu bagus. Yang baik itu anak yatim dibawa ke rumah, tinggal di rumah kita.
Itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya rumah kita itu harus ada kamar yang terpisah dengan dalam, para jemaah. Supaya kalau ada tamu, ada siapa saudara yang mau ikut kita atau ada anak yatim bisa di situ. Bapak-bapak yang rumahnya lebar itu harus ada kamar khusus, kasih kamar mandi di situ. Kita taruh di situ anak yatim. Kalau ada tamu, ada saudara yang mau menginap, kita punya, para jemaah. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu itu. Terutama yang rumahnya lebar-lebar itu. Segera disiapkan satu kamar dengan satu kamar mandi di situ. Itu kalau orang Arab, para jemaah, semua punya orang Arab itu. Jadi kamar untuk tamu itu ada. Bahkan ada dapurnya sekalian kecil. Jadi kita tidak bingung kalau ada tamu bertamu di kita, para jemaah. Dan anak yatim itu yang terbaik dipelihara di rumah tangga kita. Apa hikmahnya? Siapa yang tahu, para jemaah? Kalau ditaruh di panti asuhan dan sebelumnya dia misalnya kurang terdidik, ketemu dengan anak yatim yang kurang terdidik juga, bahasa lainnya nakal bertambah nakal. Sama dengan misalnya orang yang dimasukkan LP, lapas. Kalau dia masuknya itu tidak ikhlas, masuknya tidak ikhlas, kemudian di penjara itu tidak taubat, para jemaah, itu nanti bertemu orang yang semacamnya, tambah pinter itu, dapat ilmu banyak itu, diskusi itu. Jadi di situ meeting itu, akhirnya dapat ilmu banyak di situ. Dan benar ini banyak dikeluhkan oleh pengelola panti asuhan. Apalagi kalau pengelolanya kurang kebapakan dan keibuan. Makanya ini pengelola panti asuhan harus sabar. Termasuk pengelola pesantren atau pengelola madrasah atau sekolah atau lembaga pendidikan itu harus sabar. Karena berkumpul di situ anak-anak dan tidak semua anak-anak itu bagus akhlaknya. Kadang mereka menulari anak yang lain, maka harus sabar. Dan yang terbaik kita pelihara di rumah. Itu fatwanya para ulama loh, bukan fatwa saya, nggak punya fatwa saya. Anak yatim itu diasuh di rumah-rumah tangga kita. Baru kalau tidak bisa ditaruh di panti asuhan. Tapi jangan berjamaah ya, kalau kita bisa menaruh di rumah jangan ditaruh di panti asuhan, kasihan mereka. Itu kan seperti singkirkan mereka ya. Apalagi kalau panti asuhannya jarang dijenguk misalnya, kasihan mereka berjamaah. Ya rahmati Allah taala. Lebih-lebih kalau itu adalah kerabat kita, biarlah di rumah kita. Ikut makan bersama kita, ikut kita didik bersama anak-anak kita. Insya Allah dia akan menjadi baik. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sebelum saya lanjutkan, siapa orang yang pernah ikut Nabi dan dia yatim? Ayo para jemaah, sebutkan siapa? Sahabat. Ali bin Abi Thalib dulu, sebelum Anas. Ali bin Abi Thalib dulu. Ali bin Abi Thalib itu ditinggal ayahandanya masih belum balik. Ikut Nabi. Karena dulu Nabi juga pernah ikut Abu Thalib, dirawat oleh Abu Thalib. Padahal Ali dengan Rasulullah itu apa? Sepupu. Tapi terpaut usianya jauh. Rasulullah SAW ketika usia 53, Ali masih 23 tahun, terpautnya 30 tahun berjemaah. Ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ali ikut Rasul. Kemudian Anas bin Malik diantar oleh ibunya usia 8 tahun. 8 tahun sudah balik belum anak laki-laki? Ya belum, masih jauh. Ikut di rumah tangganya Rasulullah 10 tahun. Sampai usia 18 atau 19 tahun. Baru kemudian beliau lepas dari Rasulullah karena apa? Rasulullah SAW wafat. Itulah para jamaah rahmatullah ta'ala bukti nyata bahwa Rasulullah mengamalkan hadis ini. Jadi diajak di rumahnya, bukan ditempatkan di tempat khusus, tapi di tempat khusus boleh. Hanya saja harus sering kita tengok. Ayo Bapak, sesekali ya ngajak keluarganya itu ke panti asuhan, nengok anak-anak yatim. Dan dilus-lus. Rasulullah kalau ketemu anak yatim itu apa? Kepalanya dilus-lus. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dan juga dalam hadis itu kepada siapa? Anas bin Malik. Dielus-elus sambil didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan diserahkan kepada petugas panti asuhan aja pengasuhnya. Kita juga perlu menjenguk mereka, walaupun bukan kerabat kita. Untuk memberikan hiburan kepada mereka, kita beri mereka sesuatu untuk menghibur mereka yang telah meninggal oleh ayahandanya. Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku, kata Nabi, aku wa kafilul yatim, dan orang yang menjamin anak yatim, memelihara dan menjamin kehidupannya fil jannati, nanti di surga, hakada. Inilah para jamaah ajaran Presani, hakada. Wa asyara, beliau memberi isyarat bis sababati, dengan jari telunjuk, ini jari telunjuk.
Wal wusta, dan jari tengah, ini jari tengah. Bagaimana? Dekat. Ini ada dua makna ini. Ini kalau begini, coba direnggangkan, paling renggangkan segini, dekat sekali. Apalagi kalau dibunikan, jarak ini dengan ini sedikit, dekat sekali Rasulullah dengan orang yang menanggung anak yatim. Nanti kedudukannya orang yang mau menanggung, memelihara anak yatim di surga itu kedudukan yang dekat. Maka bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu yang rahmati Allah taala, gunakan sebagian harta kita untuk kita pelihara anak-anak yatim. Kita sekolahkan mereka, kita biayai kehidupan mereka sampai mereka bisa mandiri dan dewasa. Wa farraja bainahuma syai'a, ini. Dan Rasulullah kemudian membuka sedikit. Jadi seperti ini kedudukan Rasulullah dengan orang-orang yang menjamin memelihara anak-anak yatim. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis nomor 4892 wa Muslimun, dan Imam Muslim hadis nomor 2983. Qala asy-Syaikh Ad-Doktor Al-Ustadz Ad-Doktor Khalid bin Utsman As-Sabt hafizahullah taala, al-yatimu, anak yatim itu adalah huwallazi mata abuhu, seorang yang meninggal ayahandanya, itu anak yatim. Wa huwa shaghirun, ketika anak itu masih kecil, duna sinnil bulug, di bawah usia balik. Jadi kalau misalnya ada seorang ditinggal wafat ayahnya usia 40, itu bukan yatim lagi. Itu yatim yang sudah kadaluarsa itu. Yatim itu sebelum usia balik. Jadi jangan katakan misalnya kepada temannya, aku saiki yatim. Tidak. Saya sekarang sudah ditinggal meninggal orang tuanya. Tidak boleh mengatakan dirinya yatim. Yatim itu kalau masih belum balik. Wal kafilu, siapa yang dimaksud orang yang menanggung? Huwallazi yaqumu ala riayatihi, orang yang memeliharanya, memperhatikannya. Sawun kana dzalika bil mal, baik dengan harta, au kana bi tarbiyatihi, atau dengan pendidikannya. Misalnya orang yang menjadi pengasuh anak yatim, dia tidak dengan hartanya, tapi dia mendidik anak-anak itu dengan tenaganya, dengan ilmunya. Wal qiyami ala su'unihi, dan melakukan tugas menyelesaikan urusan-urusan anak yatim. Itu juga orang-orang yang menanggung. Pengurus panti asuhan ini termasuk orang-orang yang menanggung anak yatim. Masuk semuanya, pengasuhnya, pengurus pantinya, orang yang bantu dengan hartanya, semuanya ini penanggung anak yatim, kata Syekh. Walau kana hadzal yatimu lahu malun, sekalipun anak yatim itu punya harta, tetap orang yang mengurusnya dikatakan menanggung. Walau min malihi, sekalipun harta yang digunakan untuk mengurus itu dari hartanya anak yatim, yaitu malil yatim, fayakunu kafilan lahu, maka orang itu tetap dikatakan menanggung anak yatim. Intaha. Demikian alhamdulillah kita selesaikan 5 bab sebagaimana judul yang sudah kita umumkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bab yang ke-13 apa? Jihad di jalan Allah. Bab yang ke-14 meminta surga. Bab yang ke-15 taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-16 membaca ayat kursi setiap kali selesai dari salat. Kemudian bab yang ke-17 yang mungkin diantara kita ada yang belum mengamalkan, silakan diamalkan. Menanggung anak yatim. Alhamdulillah kalau di Kediri para jamaah itu panti asuhan itu mendatangi orang-orang yang menjadi donatur muhsininnya. Ada yang bantu 50.000, 100. Seperti itu bagus para jamaah. Kalau tidak kita didatangi oleh panti asuhan, suruh dia datang sering. Ya, enggak apa-apa. Kita punya rezeki apa, ditelepon, datang ke rumah Pak, ini ada makanan. Walaupun sedikit enggak apa-apa, biar dibagi oleh mereka. Insyaallah itu akan menjadi catatan bagi amal baik kita. Kita termasuk orang-orang yang merawat anak-anak yatim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bapak-bapak ikhlas ya, dan ibu-ibu. Ini agak panjang sedikit. Ikhlas nggih insyaallah? Ikhlas insyaallah ya. Insyaallah ikhlas. Tandanya ikhlas senyum. Pokoknya yang merengut berarti ra ikhlas. Nanti pahalanya menguap. Enggak jadi dapat pahala. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.